Pidato Budaya Bung Hatta, 1951, halaman 128 sampai dengan 131. Apabila kita mau membangun dalam berbagai lapangan ekonomi, maka kita berhadapan dengan berbagai soal, yang sebagian boleh dikatakan terletak di lapangan kebudayaan. Selain dari soal pikiran dan ciptaan yang menjadi motor pembangunan ekonomi, kita hadapi juga soal-soal yang mengenai jiwa, perasaan, serta kebiasaan rakyat. Ada kalanya berbagai hal yang kemudian ini menjadi halangan bagi aktivitas dalam pembangunan ekonomi. Itulah bagian dari Pidati Kebudayaan, Wakil Presiden Muhammad Hatta, pada tanggal 6 Oktober tahun 1951, dalam Kongres Kebudayaan Indonesia II di Bandung. Kita semua tahu bahwa Bung Hatta adalah seorang ekonom dengan gagasan koperasi rakyatnya yang terkenal. Tetapi dia bukan seorang ekonom tanpa wawasan kebudayaan. Ekonomi bukan hanya masalah pikiran, ilmu, tetapi juga soal jiwa, perasaan dan kebiasaan rakyat. Ilmu, teori, pengetahuan ekonomi yang kita adopteren dari barat, tidak kita terima dan telan bulat-bulat tetapi harus kita adapterem dalam jiwa, perasaan dan kebiasaan rakyat tersebut. Tentu saja gagasan semacam itu bukan hanya berlaku di bidang ekonomi, tetapi juga teknologi, politik, seni, kemasyarakatan, dan lain-lain. Kebudayaan menyangkut totalitas eksistensi manusia, yakni jiwanya, spiritualnya, pikiran, perasaan, dan tindakan-tindakannya, fenomenal. Apabila kebudayaan kita berubah sifatnya dari kultur jadi sivilisasi, menurut ejaan kebudayaan barat, kebudayaan kita akan terbantun dari rumpunnya. Kita akan lupa pada diri sendiri, lanjut Bung Hatta. Para pendiri republik ini, pagi-pagi telah menyadari pentingnya soal kebudayaan untuk pembangunan Indonesia modern. Kongres Kebudayaan I dilakukan di Magelang tahun 1948. 3 tahun kemudian telah diselenggarakan yang kedua kalinya di Bandung. Tetapi, setelah itu soal kebudayaan seolah tersingkirkan. Kongres terakhir diadakan baru pada tahun 1991 di Jakarta, yakni Kongres keempat. Kongres Kebudayaan, untuk apa? Lupakan saja gagasan itu, buang-buang duit saja. Kongres partai lebih penting, pikiran demikian tidak sepenuhnya tidak benar. Karena setiap kongres kebudayaan yang dibicarakan hanya soal-soal film, sastra, teater, organisasi kesenian, seni rupa. Inilah kongres kebudayaan seni, dan hanya seni kaum elit perkotaan, tidak termasuk seni rakyat di daerah-daerah. Kongres kebudayaan seharusnya dilakukan secara periodik, sekurang-kurangnya 4 tahun sekali. Kongres semacam ini berupa evaluasi atas kinerja lembaga-lembaga keilmuan, kesenian, agama, dan filsafat. Bukan hanya para seniman kota yang diundang, tetapi juga seniman rakyat, antropolog, ekonomi, politikus, dan lain-lain pakar yang berwawasan budaya. Kenyataannya kita tak peduli pada kebudayaan. Pembangunan Indonesia menjadi salah satu negara dan bangsa modern di dunia, tidak pernah tercapai. Selama 50 tahun, kita baru menyelenggarakan 4 kali kongres. Setiap kali berganti kekuasaan, berganti pulalah konsep pembangunan bangsa. Bongkar pasang, kritik terhadap kekuasaan masa lalu, dan pelaksanaan anti-kritik pada kekuasaan yang menggantikannya, masih terus berlanjut. Jalan pembangunan bangsa ini melingkar-lingkar, trial and error, bangsa dan negara ini adalah objek eksperimen gagasan-gagasan. Dari segi ini saja, kita belum mencapai kata kesepakatan. Kita belum memiliki suatu strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan yang diucapkan oleh Bung Hatta pada tahun 1951 itu, meliputi 3 alamat penting, yakni kebudayaan asing, barat, kebudayaan nasional, yang akan dibangun, dan kebudayaan serumpun, daerah suku bangsa. Kebudayaan asing berasal dari luar, dan diterima di Indonesia di kota-kota besar. Kota-kota besar adalah agen-agen kebudayaan asing. Bukan baru-baru ini saja, tetapi sejak zaman Hindu-Buddha dulu. Golongan yang memilikinya adalah kaum elit terpelajar. Kebudayaan serumpun berkembang di lingkungan rakyat kurang terpelajar di pedesaan. Inilah modal kebudayaan kita yang sangat pluralis.
Sedang kebudayaan nasional merupakan dunia tengah yang bertugas adapteren terhadap kebudayaan asing dengan kebudayaan serumpun. Dunia tengah kaum elit terpelajar di kota-kota besar inilah kunci kegagalan atau keberhasilan pembangunan kebudayaan nasional. Kritik Bung Hatta terhadap golongan dunia tengah ini adalah, mereka hanya gemar adapteren, mengadopsi mentah-mentah semua yang asing. Lebih parah lagi karena mereka hanya mengadopsi yang asing itu dalam segi lahirnya belaka. Di sini kebanyakan orang kita jadi tukang tiru saja. Sebagaimana biasanya di mana-mana, yang mudah ditiru ialah yang dangkal, yang kelihatan dari luar. Yang dalam-dalam, yang menjadi inti kebudayaan asing itu, tidak terselami olehnya. Lebih lanjut, Bung Hatta menunjukkan perbedaan karakter kota-kota barat dengan kota-kota Indonesia. Kota Indonesia timbul sebagai bangunan dari luar dan menjadi pusat kekuasaan asing. Ia bukan tempat bangunnya kerajinan atau aktivitas ekonomi nasional, melainkan terutama pusat distribusi barang asing dari luar. Kebudayaan kota bukan kebudayaan asli Indonesia. Di barat, kata Bung Hatta, kota timbul dengan ekonomi pertukaran, dan keluar dari dalam, dari pangkuan masyarakat sendiri. Pusat aktivitas dan kerajinan ekonomi Indonesia ada di wilayah serumpun, di dunia bawah, rakyat pedesaan. Kota-kota besar adalah distributor budaya asing. Inilah sebabnya peranan kota-kota menjadi begitu penting dalam strategi budaya. Kita harus mengadakan pembongkaran, dan mengisi kota-kota kita itu dengan jiwa nasional. Kita harus awas dan waspada menyaring kebudayaan asing. Ambillah inti, buanglah kulit. Kita sudah sering mendengar bahwa kita harus pandai-pandai menyeleksi budaya asing. Apa yang dimaksud seleksi itu? Bung Hatta telah memberikan jawabannya dalam menyaring dan mempelajari buah pikiran mereka untuk keperluan kebudayaan kita. Hendaklah terutama diperhatikan metodik mereka, cara mereka berpikir dan diperhatikan dan mengupas masalah-masalah. Lebih lanjut, janganlah copy semata-mata daripada literatur barat. Banyak yang dapat dipelajari dari kebudayaan asing. Kita harus mempelajari ilmu-ilmu barat, bahkan sedapat-dapatnya kita perluas dan kembangkan ke seluruh masyarakat. Tetapi jangan dilupakan strategi kebudayaan Bung Hatta. Di waktu sekarang kita adalah bangsa yang lebih banyak menerima dari member. Tetapi Bung Hatta yakin bahwa pada suatu ketika, bangsa kita dapat memberikan sumbangan yang berharga dalam ilmu dan kebudayaan kepada dunia internasional. Ya, kita sudah sampai di mana sejak pidato kebudayaan Bung Hatta diucapkan lebih dari setengah abad yang lampau? Naskah lengkap pidato ini tenggelam dalam majalah Kebudayaan Indonesia, edisi Januari, Februari dan Maret tahun 1952. Membangkitkan gagasannya Bung Hatta, berarti membangkitkan gagasan tersebut dari kuburan majalah tua itu. Dan kita tetap adapteren budaya asing, semakin akurat semakin bangga. Dan kita tetap ambil kulitnya daripada intinya. Dan kita tetap percaya kepada kekuatan kota-kota dalam pembangunan, persis halnya di negara-negara barat. Dan kita tidak pernah mengadakan dekonstruksi, pembongkaran atas budaya kota kita. Kota-kota ini tetap agen-agen setia distribusi budaya asing di Indonesia. Kota-kota belum kita dekonstruksi menjadi penyaring budaya asing yang menekankan inti, metode dan cara berpikir. Kaum elit terpelajar kota-kota besar adalah dunia tengah pembangunan Indonesia. Dan dunia tengah selalu merupakan sintesa dari dua hal yang saling berseberangan, yang asing dan yang pribumi. Kalau kerja kaum dunia tengah ini hanya adopteren, mengkopi, menjiplak mentah-mentah yang asing, maka strategi kebudayaan siapa yang kita anut sekarang ini? Membangun masyarakat yang adil dan makmur, membangun ekonomi yang setaraf barat, bukan soal pikiran belaka, tetapi juga soal jiwa, perasaan dan adat kebiasaan rakyat, seperti dikatakan Bung Hatta. Mengabaikan hal yang terakhir ini, berarti adopteren. Adaptasi budaya memperhitungkan jiwa, perasaan dan adat kebiasaan lokal. Dan inilah yang tak pernah kita dengarkan dari Bung Hatta.